Semua rate dari Dimas adalah pandangan Dimas mata. Bagus atau enggak sebuah film itu pilihan masing-masing. Silahkan ditonton. Do I dare? Not for just anyone, Clue Girl. Just wait till you see what I have in store for you. Release your negative emotions. Jadi rate untuk series Dash and Lily Dimas kasih 8/10. Hai guys, makasih udah klik video ini. Jadi kali ini Dimas ingin nge-review series Dash and Lily, dimana ini adalah series original dari Netflix terbaru dan ini diadaptasi dari buku. Ini sebenarnya cocok banget buat kalian yang nggak pengen nonton sambil mikir. Ngalir aja gitu, tonton aja kayak sambil nugas, bisa sambil bersantai-santai sambil makan cookies. Cocok banget karena ini nggak perlu kalian pikir, dia langsung ngalir aja gitu seriesnya. Sebenarnya kalau kalian suka series kayak Emily in Paris, Dimas kemarin udah nonton dan itu bagus banget. Ceritanya tentang percintaan, tapi ini bener-bener lokasinya yang estetik abis. Set latar tempatnya itu, kalau yang satu di Paris, yang ini tuh di New York. Jadi series ini tuh diadaptasi dari novel berjudul Dash and Lily, Book of Dares, karya David and Rachel. Jadi series ini tuh bercerita tentang ada dua orang remaja, yang satu namanya Dash, yang satu namanya Lily. Jadi mereka ini sebenarnya kisah percintaan mereka itu suram dan Natal mereka itu nggak asik gitu lah. Ibaratkan ini merupakan salah satu Natal yang menyedihkan untuk mereka. Jadi si Lily ini itu dia ada buat buku catatan harian yang warna merah. Dia bikin di depannya adalah Do You Dare dan diletakkan di toko buku favoritnya. Dan berharap ada seseorang yang menemukan buku itu dan menjalankan tantangannya. Pada saat itu si Dash ke toko buku itu tiba-tiba kayak dia cari-cari buku lah. Tiba-tiba dia nemuin buku ini. Ya dia ikutin aja tantangannya kan. Kayak cari nama-nama kata dari bagian mana di buku-buku itu. Nama-nama buku lain. Pokoknya itu teka-teki untuk mengetahui apa yang dimaksud dari buku itu. Nah setelah itu berlanjut. Ini teka-teki banget, lucu tapi seru banget. Dan akhirnya si Dash ini meletakkan kembali ke buku itu. Dia bilang dia benci malam Natal. Sejak itulah si Dash and Lily ini kayak bertukar pikiran melalui buku itu, bertukar cerita hidup melalui buku merah tanpa mereka bertemu sekalipun. Nah, sebenarnya kan si Dash ini pengen tahu kan kehidupan si Lily ini secara lebih lanjut. Jadi si Dash ini pengen tahu gimana sih si Lily yang sebenarnya. Tetapi si Dash ini harus menjalankan tantangan-tantangan yang diberikan Lily. Kayak mau nggak mau lah. Namanya ini kan kayak PDKT jarak jauh. Tapi sebenarnya ini jalan ceritanya tuh nggak biasa guys. Makanya Dimas suka. Dash pun menerima tantangan-tantangan dari Lily ini untuk mengisi waktu liburan dan malam Natalnya. Jadi kali ini Dimas ingin bahas lah dari episode 1 ya. Nah awalnya kan kayak ada cowok gitu ya, si Dash ini cari clue-clue yang ada di buku itu. Dan sebenarnya ini bagus, kayak jalan cerita itu beda gitu. Nah di episode yang kedua, si Lily ini kan kayak kesepian gitu. Terus dia mempunyai kakak yang abangnya ini adalah gay. Pada saat itu juga dia tuh kayak iri sama abangnya aja bisa dapat pasangannya. Mungkin di daerah sana tuh kan LGBT tuh dilegal kan, tapi kan kalau di Indonesia enggak. Jadi kayak abangnya itu LGBT ya udah gitu kan. Nah, episode kedua ini juga menunjukkan bahwasannya dia ke toko buku lagi. Tetapi si Dash ini udah ngasih tahu bahwasanya buku itu harus diantarkan ke Pizza. Jadi Pizza itu adalah temennya si Dash, kerja di situ namanya Boomer. Dan dia merupakan kayak penghubung antara Dash dan Lily. Nah akhirnya kan udah tahu juga si Dash dan Lily kayak gitu. Terus mereka itu buat tantangan-tantangan lagi. Jadi Lily ini nggak mau bilang namanya ke Dash, tapi Dash harus cari tahu sendiri dengan cara dia ke sebuah tempat gitu yang dimana banyak anak-anak. Dan ada sinterklas gitu dimana dia harus mengambil topinya. Karena di topinya itu ada nama Lily dicantumkan di situ. Akhirnya si Dash ini mau lah ya kan, kayak cekcok gitu. Ternyata bapak ini itu yang jadi sinterklasnya itu merupakan kenalan dari kakeknya juga. Jadi dia kenal juga, makanya sinterklasnya tadi mau. Dan itu sebenarnya lucu sih kayak di episode 2. Oke, kita lanjut ke episode 3. Akhirnya si Lily ini penasaran sama si Dash kembali. Dan setelah itu dia kayak mau jumpa gitu tapi belum. Masih memberikan tantangan-tantangan. Sebenarnya ini tempatnya tuh estetik banget guys. Bener-bener takjub banget. Pengen banget liburan ke New York gitu pada saat Natal dan Tahun Baru. Vibes-nya tuh keren abis. Salju-saljunya itu bagus banget. Nah di situ dia lucu banget kayak disuruh niru patung. Nah jadi masa kecil si Lily ini dia itu pernah kayak ngebagiin gelang ke teman-temannya pada saat kecil. Handmade ya guys, dia kayak buat kain gitu dan dijadiin gelang. Dia kayak bagi-bagiin ke teman-temannya, tetapi teman-temannya ngebuang semua itu dan menganggap dia aneh. Dan dia sebenarnya suka sama salah satu cowok namanya Edgar, dimana Edgar ini murid populer lah di sekolah itu pada saat kecil. Banyak banget yang suka dia. Tiba-tiba dia nanya, adakah satu gelang lagi untukku Lily gitu kan.
Dan kayak dia senang lah berbunga-bunga, dikasih si Lily lah sama si Edgar tadi gelangnya. Nah setelah itu ternyata malah diolok-olok Edgar sama temannya. Dan ya udah akhirnya semenjak saat itu si Lily ini kayak tertutup, dia nggak mau ngomong sama siapapun kayak teman-teman baru. Jadi dia tuh nggak ada kisah cinta, dia nggak pernah ciuman, dia nggak pernah kalau di luar itu berhubungan kayak intim gitu wajar. Nah dia nggak pernah, jadi sedih sih dia, kayak nggak ada kisah cinta gitu. Nah yang keempat ini dia ke pesta si Lilynya tadi, disuruh tantangan dari si Des. Ya udah di situ kan kayak sedih banget guys, dimana si Edgar tadi jumpa lagi di klub tadi dan dia bilang sama Lily bahwasanya kamu tetap aneh gini-gini. Jadi kayak Lily tuh flashback lah masa lalunya. Ya udah jadi kayak dia pulang dan sepatunya ketinggalan, dan disitulah si Des tadi mencari tahu ini sepatu siapa karena dia melihat di depan itu ada sepatu warna merah gitu. Dia cari-cari ke tempat penitipan sepatu, dia cari-cari ke tempat sewaan sepatu, dan itu sebenarnya keren banget. Jalan cerita ini unik banget guys. Nah setelah itu dia kan kayak tahu alamannya, ternyata alamannya ini adalah alamat kayak nenek si Lila ibaratkan kan, kayak keluarganya gitulah. Dimas kira tuh awalnya si Des itu ngira si Lily, memang kayak takutnya si ibu-ibu tadi itu ngaku-ngaku kan sebagai Lily yang asli padahal bukan, ternyata itu kayak cucunya gitu. Ya dari situ tuh lucu banget juga, cute gitu. Nah di episode kelima ini kayak si Des ini mulai gamang lah karena dia jumpa mantannya namanya Sofia. Dan tantangan-tantangan dari si Lily tadi kayak ngasih berpikir dan dengarkan mochi kata si Lily, dan kayak mereka tuh sama-sama ngasih tantangan untuk ikut karya gitu, kayak bikin mochi, yang satu bikin mochi, yang satu bikin prakarya gitu. Dan di situ abis itu si Lily jumpa si Edgar lagi guys. Ternyata si Edgar ini bilang bahwasanya kamu tuh cantik gini-gini lah. Dia udah ngungkapin bahwasanya minta maaf gitu lah sama si Lily. Baru tuh diajak ke pesta. Disinilah Lily sama Des tadi mau jumpa. Nah di episode ke-6 ini awalnya si Des ini kayak mau balikan gitu sama mantannya, masih kayak ada hati, tapi si Boomer bilang bagaimana Lily. Dan di episode yang ke-7 ini kayak permasalahan mereka bergulir, dan si Des tadi kayak sama Sofia tadi itu udah deket gitu kan, udah kayak ciuman gitu. Tapi akhirnya si Des tadi nggak mau, tetap dia maunya sama Lily tadi kan. Ternyata si Lily tadi itu kayak digangguin Edgar gitu. Jadi kayak ciuman pertamanya tuh sama si Edgar, si Lily tadi. Nah tiba-tiba si Des itu nengok itu. Ya udahlah ya kan, kayak disitulah tahu bahwasanya oh kamu Lily, oh kamu Des gitu kan, kayak kita padahal itu di episode terakhir banget. Oke lah baru tuh kayak pindah, si Lily mau pindah, kayak dramanya si Lily mau pindah gitu ikut ayahnya sama ibunya kan. Nah di situ kayak ada estetik konser juga dari Jonas Brother, mantep banget guys. Ada kayak cast tambahan yang itu superstar bener-bener artis, mantep banget, konsernya estetik abis. Akhirnya semuanya damai dan kayak si Des sama Lily itu ke toko buku tadi dan ya udah ciuman gitu. Kayak betul-betul kayak mereka tuh mau jumpa di tempat pertama mereka itu menerima tantangan-tantangan itu, dan kayak gitulah. Oke, dia dari trailernya ini Dimas sudah mikir kayak ini estetik abis guys. Kayak dari awal gitu nontonnya tuh udah excited banget. Untuk konflik yang dibangun ini dibikin deg-degan banget karena di setiap episodenya itu bener-bener ada kejutan-kejutan baru, teka-teki baru, dan nagih. Durasinya juga nggak lama banget, kayak 27 menit per episode aja. Dan cuma 8 episode kayak Emily in Paris. Sinematografinya apik banget, kayak ada salju-saljuan, diambil gambarnya dari atas ke bawah. Terus itu jalanan kota New York, bagus-bagus banget sih. Untuk editing di bagian ada mereka kayak 2 frame gitu disatuin, dan itu kayak keren banget. Tone warna di filmnya itu kayak lebih putih, biru gitu. Untuk outfitnya keren banget pada saat si Lily ke klub itu warna biru menikmati, dan itu bagus banget guys. Untuk make up sih standar ya, nggak terlalu gimana banget karena mereka tuh ya kayak masih remaja gitu. Jadi nggak ada make up menor, tapi outfitnya yang bagus tadi. Dimas untuk soundtrack dan background suka banget yang Stay, dimana lagu Stay itu mantep banget. Itu pas ending pula soundtracknya. Tapi ngena banget sih di hati pas bagian itu. Untuk ratingnya ini 13 tahun ke atas, mungkin ada adegan ciuman-ciumannya. Ya udah, tapi untuk bagian abangnya LGBT tadi mungkin jangan ditiru karena dan kan di sana legal, tapi kisah mereka tuh cocok banget lah, kayak sedih juga sebenarnya. Tapi memang kalau di Indonesia masih kayak tabu gitu, jangan dicontoh. Oke guys, sekian review singkat dari Dimas. Makasih udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.